Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Titin. Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya, Bu Titin? Alhamdulillah baik, boleh nih. Oh, kemarin Bu Titin katanya mau ketemu dengan saya. Nah, eh, sebenarnya apa tujuan Ibu untuk bertemu dengan saya, Bu? Ini boleh nih, saya ada masalah sedikit di kelas. Ya, Eh, Masalah anak saya ini yang di kelas ini ada yang eh, apa namanya tuh akhir-akhir nih suka memukul teman, tidak mau mendengarkan saya. Kalau saya memberi dia menasehat, dia malah marah balik ke saya. Nah, jadi saya ini sekarang agak bingung apa yang harus saya perbuat. Sedangkan saya sudah berusaha untuk mendekatinya, untuk mencoba supaya dia bisa berbuat baik sama temannya. Tapi dalam 2 minggu ini belum berhasil. oh, berarti apa yang Ibu sampaikan tadi bahwa anak tersebut itu tidak mau mendengarkan kata-kata Ibu dan suka Iya, apa nakal kepada teman-teman iya. lainnya. Memukul teman, mengejek teman. Oke, nah Ibu, eh, jadi bagaimana apa kesempatan Ibu untuk melakukan apa kejadian tersebut? Apakah Ibu sudah melihat eh, mencari identifikasinya siswa tersebut, bagaimana siswa tersebut di rumah atau sikapnya seperti apa gitu. Begini Bu Leni, saya sudah coba memanggil orang tua anak murid tersebut, Ya, sudah mengajak konsultasi. Nah, dari pembicaraan kami antara saya guru dan orang tua murid itu sangat bertolak belakang sekali. Dia menceritakan bagaimana anaknya di rumah dan saya pun menceritakan bagaimana sikap anaknya di sekolah. Ya, sementara sikapnya sangat bertolak belakang sekali. Kalau di rumah dia menurut apa yang diucapkan mamanya, papanya. Nah, sementara di sekolah apa yang saya arahkan, saya jelaskan, saya ini bimbing dia merasa dia tidak mau mendengarkan saya. Sepertinya apa yang saya ucapkan itu dia sangat menyepelekan atau tidak memperdulikan gitu, agak cuek sama saya gitu. Nah, jadi sementara mamanya bilang memang kalau di rumah didikannya itu keras, katanya tegas gitu ke anaknya. Sementara saya di sekolah kan saya tidak mungkin saya berbuat tegas demikian karena nanti akan berpengaruh sama anak-anak yang lain. Jadi dia merasa nanti, oh kok Ibu Titin ini pemarah, anak-anak yang lain jadi takut ya kan Bu. Nah ya. jadi saya begitu, saya berusaha dengan masih bisa lembut, menanggapinya. Kalau dia melakukan kesalahan, saya coba menasihatinya dengan cara lemah lembut begitu, boleh. Oke. Eh, jadi Ibu telah berusaha untuk menasihatinya dengan lemah lembut, namun belum berhasil ya Bu ya. Iya. Jadi saya rasa apa kekuatan Ibu atau kemungkinan apa yang bisa Ibu lakukan untuk meraih tujuan Ibu tadi agar anak tersebut bisa kembali seperti biasa, Bu? Mungkin ya Bu Leni, saya merasa kalau dengan tindakan lemah lembut dia tidak bisa, nah saya mungkin akan mencoba
apa namanya, seperti yang orang tuanya lakukan. Berarti anak ini perlu ketegasan, perlu sikap tegas. Karena kita sekolah dan rumah itu harus apa namanya, menyatukan, maksudnya menyamakan tindakan kita sebagai guru dan orang tua bagaimana. Nah, kita harus sejalan. Kalau tidak sejalan antara guru dan orang tua, itu akan mungkin anak-anak jadi bingung. Jadi disitulah mungkin apa namanya tuh terjadi apa namanya, diambil oleh guru dan diambil oleh orang, yang dilakukan oleh orang tua itu sangat berbeda. Jadi anak-anak pun kita pun tidak bisa apa namanya, mendidik anak sesuai, anaknya menjadi bingung kan karena perbedaan sikap tadi. Nah, mungkin saya merasa saya harus mengikut cara orang tuanya, mungkin boleh nih. Cara orang tuanya karena tegas begitu menghadapi anaknya, dan mungkin saya harus juga bersikap tegas, tapi dengan apa ya? Dengan batasan ya Bu Leni, bukan dengan cara marah. Tegas bukan berarti marah ya Bu. Nah, jadi mungkin seperti itu. Maaf Bu Leni, termute, tidak terdengar. Menurut Ibu, apa yang Ibu lakukan tadi, apakah ada hambatan-hambatannya Bu untuk meraih apa yang Ibu inginkan tadi? Memang ada Bu Leni. Saya merasa hambatannya ya itu dari dari saya sendiri. Memang saya merasa kesulitan karena saya biasanya memang menghadapi anak itu di sekolah, saya memang dengan sikap yang lembut, dengan suara yang lembut. Mungkin saya harus berubah karakter mungkin ya, berubah karakter menjadi tegas. Nah, di situ kesulitan untuk saya mungkin. Jadi yang selama ini saya mencoba menghadapi anak itu dengan cara sikap yang lembut. Nah, saya harus belajar juga untuk menjadi guru yang bersikap tegas. Begitu sepertinya hambatannya. Oke, jadi seperti apa yang Ibu sampaikan tadi, bahwa Ibu harus bersikap tegas ya, dan bahwa Ibu juga banyak sekali hambatan-hambatan yang Ibu lakukan, namun Ibu akan tetap melakukan. Nah, jadi bagaimana cara Ibu untuk mengantisipasi cara tersebut agar tidak ada hambatan, juga tidak ada konsekuensi dari orang tua atau yang lainnya, karena biasanya Ibu kan tidak melakukan seperti itu. Nah, sekarang Ibu sudah misalnya bersifat tegas, bersifat apa terhadap anak tersebut. Nah, apakah tidak ada pengaruh terhadap anak tersebut nanti, atau pengaruh yang kedepannya itu apakah lebih baik gitu? Iya Ibu, mungkin sepertinya nanti kedepannya mungkin bisa jadi perubahan ke anak. Mungkin ya itu tadi kerjasama. Saya harus melakukan kerjasama sama orang tua, karena bagaimana sikap orang tua di rumah. Nah, apabila dia melakukan suatu kesalahan, orang tuanya memang memakai hukuman, katanya memakai hukuman gitu. Jadi dia dihukum. Tapi hukum dalam arti mungkin tidak hukum kekerasan ya. Hukumnya mungkin tidak boleh main HP atau tidak boleh menonton TV atau begitu kalau untuk anak TK. Atau tidak boleh, tidak ada dikasih jajan dalam seminggu, begitu mungkin hukumannya. Nah, kalau saya di sekolah, mungkin ya itu istilahnya itu bukan hukuman. Kalau saya mungkin kan kembali ke keyakinan kelas, saya mengingatkannya nanti untuk kembali keyakinan kelas yang sudah dibuat. Nah, dia apa namanya, kalau melanggar keyakinan kelas bagaimana?
ada saya akan buat suatu peraturan. Peraturannya itu bukan memang untuk diri dia sendiri mungkin, karena mematuhi keyakinan kelas kan. Nah, dia ini karena mengganggu teman, menyakiti teman, memukul, menendang atau pokoknya membuat temannya menangis. Nah, di situ saya akan membuat konsekuensi sama dia yang memang dia sendiri, karena dia yang berbuat demikian, yang melanggar keyakinan kelasnya. Nah, mungkin bisa jadi saya mencoba kalau dia melanggar keyakinan kelas itu, nah dia mungkin tidak boleh, bukan tidak boleh ya, saya tidak izinkan dia dulu duduk bersama teman-teman, saya suruh duduk dia sendiri, duduk sendiri. Nah, coba dia merenung apa kesalahan dia gitu. Nah, selanjutnya mungkin bisa jadi kalau dia tidak mau mendengarkan saya, nah saya coba panggil guru lain, nah untuk menasihatinya. Mungkin dia tidak mau mendengarkan saya, dia bosan, dia benci sama saya karena saya sering memarahinya. Nah, saya coba meminta bantuan dari teman, dari rekan sama guru, mencoba untuk menasihati dia juga gitu. Oke. Baik, jadi apa yang Ibu sampaikan tadi apakah komitmen yang Ibu lakukan itu sudah Ibu rasa memang betul-betul komitmen Ibu untuk melakukannya? Saya rasa saya sudah mencoba semaksimal mungkin Bu Leni. Coba dengan cara tadi saya memanggil kedua orang tuanya, dengan cara coba bekerja sama dengan orang tuanya, bagaimana cara menghadapinya. Nah, mungkin salah satunya untuk seandainya nanti ini tidak berhasil juga, mungkin saya akan menyarankan untuk dibawa ke konsultasi dengan psikolog juga mungkin. Karena dalam beberapa minggu ini saya coba memanggil orang tua, belum ada perubahan. Dan saya coba menasihati juga belum ada perubahan. Nah, ini akan saya coba kembali bekerja sama dengan orang tuanya, bagaimana cara menghadapinya, dan bekerja sama juga dengan teman guru dan kepala sekolah untuk menasihatin. Seandainya nanti tidak juga berubah si anak ini, kemungkinan kami akan saya akan berusaha untuk menyarankan orang tuanya agar anak ini juga konsultasi dengan psikolog begitu. Oke, berarti seperti yang apa Ibu katakan tadi, Ibu sudah komitmen dengan rencana aksi Ibu, kemudian juga komitmen siapa yang membantu Ibu tadi, orang tua, kepala sekolah dan rekan-rekan Ibu juga ikut membantu Ibu. Dan tadi Ibu sudah menyebutkan juga rencana tindak lanjut Ibu ke depannya kalau seandainya kasus ini tidak berhasil ya Bu ya. Nah, semoga apa yang Ibu lakukan ini nanti bisa berhasil ke depannya. Dan saya juga ingin dengar nih, apakah Ibu ke depannya ini tadi kasus yang Ibu sampaikan kepada saya tadi dan tujuan Ibu yang Ibu sampaikan juga, kemudian solusi dan cara mengatasi permasalahan ini sudah juga Ibu sampaikan tadi. Mudah-mudahan rencana Ibu ini berhasil dan saya nanti juga ingin mendengar sampaikan kepada saya apakah kasus Ibu ini sudah berhasil ya Bu ya. Baik Bu Leni, terima kasih Bu Leni. Ya, baik Ibu, terima kasih. Semoga sama-sama kita bisa membantu ya Ibu. Ya Bu Leni, terima kasih. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.